Chu Feng, biarkan ratu ini keluar. Saat suara Dandan terdengar, dia juga menyadari bahwa pihak lain itu tidak sederhana, jika tidak, mustahil bagi pihak lain untuk menemukan Chu Feng secepat itu. Tidak masalah jika orang ini telah menyembunyikan suatu metode pelacakan yang bahkan Chu Feng tidak dapat melihatnya di dalam tubuh nenek Chu Feng, atau dia mempunyai metode yang lain. Menghadapi musuh yang begitu kuat, kita tidak boleh menganggapnya enteng. Tidak masalah, aku bisa mengatasinya. Namun Chu Feng hanya menatap ke arah pihak lainnya, tanpa melakukan gerakan apapun atau membuka gerbang menuju roh dunia. Suara desisan. Namun siapa sangka pada saat ini pihak lain akan mengambil tindakan. Jubah tetua tamu berkibar, dan tekanan kuat turun dari langit. Dewa sejati kelas 7, ini adalah tingkat kultivasi pihak lain. Dengan tingkat kultivasinya ini, Chu Feng tidak bergerak sama sekali, membiarkan tekanan itu menyapu dirinya tanpa menimbulkan cedera apapun. Hanya dengan satu lapis kekuatan penghalang, Chu Feng memblokir serangan lawan. Namun, rasa dingin menjalar di tulang punggungku. Pihak lainnya datang di belakang Chu Feng seperti hantu, dan sebuah belati muncul di masing-masing tangannya. Itu adalah senjata suci, dikelilingi aura merah gelap, sangat kuat namun agak aneh. Lawannya sangat cepat, dan kedua belati itu menyerang pada saat yang sama, tetapi metode serangannya benar-benar berbeda. Satu menusuk ke arah pinggang dan perut Chu Feng, dan satu lagi menyapu ke arah leher Chu Feng. Chu Feng tidak menghindar, tetapi mengepalkan kedua telapak tangannya, dan dua pedang penghalang muncul di tangannya pada saat yang sama. Dia berbalik dan memblokir serangan lawan pada saat yang sama. Namun saat berikutnya, Chu Feng juga tercengang. Meskipun dia berhasil menangkis belati lawan, salah satu dari dua pedang penghalang miliknya terputus dan pedang lainnya tertusuk oleh lawan. Namun secara umum, pedang penghalang Chu Feng dibentuk oleh formasi penghalang, dan sepenuhnya mampu bersaing dengan senjata dewa. Dapat dilihat betapa kuatnya belati lawan. Melihat ini, Chu Feng melangkah mundur. Namun lawan tidak memberi Chu Feng kesempatan untuk melarikan diri, dan ingin mengejarnya, menyerangnya lagi dengan dua belati. Namun Chu Feng tiba-tiba berhenti, dan saat dua pedang penghalang terbentuk lagi di telapak tangannya, Chu Feng melancarkan serangan balik. Dalam sekejap, bayangan pedang menyerbu ke arah tetua tamu bagaikan hujan badai. Dengan serangan seperti itu, tetua tamu tidak punya cara untuk menghindarinya. Dari sudut pandangnya, sepertinya dia telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Namun pada saat berikutnya, seluruh bayangan pedang yang ditusukkan Chu Feng hancur berkeping-keping bagaikan kaca. Chu Feng juga buru-buru menjauhkan diri dari pihak lain. Karena Chu Feng terkejut saat mengetahui lawan benar-benar menggunakan paksaan untuk menghancurkan serangannya. Tingkat kultivasinya telah meningkat. Bukan lagi dewa sejati kelas 8. Tapi dewa sejati kelas 9. Menghadapi keberadaan semacam ini, cara biasa Chu Feng tidak lagi mampu mengatasinya. Akan tetapi, lawannya tidak meneruskan serangannya terhadap Chu Feng, melainkan menyingkirkan kedua belatinya. Saudara Chu Feng, Anda sungguh hebat. Jika kultivasi saya tidak lebih kuat dari Anda, saya pasti sudah dibunuh oleh Anda. Pihak lain berbicara lagi, dan bahkan suaranya telah berubah secara signifikan. Meskipun Chu Feng terkejut, dia masih mengenali pemilik suara itu dan bertanya dengan ragu, Song Yun. Sayangnya, aku di sini. Penatua tamu itu membuka kerudungnya, memperlihatkan wajahnya yang cerah, bersih dan murni. Orang ini adalah Song Yun. Mengapa kamu berakhir di klan abadi Ye? Dan bagaimana dengan tingkat kultivasimu? Tanya Chu Feng. Meskipun Song Yun melepas tudungnya, Chu Feng masih bisa melihat bahwa Song Yun dikelilingi oleh aura. Dia telah menggunakan beberapa cara untuk meningkatkan kultivasinya ke dewa sejati tingkat 9. Namun, ini juga menunjukkan bahwa kultivasi sejati Song Yun saat ini jelas jauh lebih unggul daripada Chu Feng. Kalau tidak, mustahil baginya untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat dewa sejati tingkat 9. Song Yun tersenyum lebih cerah. Tepat saat dia hendak berbicara, wajahnya berubah drastis, lalu dia muntah hebat. Setiap kali dia muntah,
sejumlah besar darah hitam menyembur keluar dari mulutnya. Jumlah darahnya sangat banyak. Dalam sekejap, genangan darah besar muncul di bawah kakinya. Darahnya tidak hanya hitam, tetapi juga mengalir deras seperti magma yang mendidih. "Apakah kamu sakit?" tanya Chu Feng. Dia dapat melihat bahwa kondisi Song Yun tidak tampak seperti sedang terluka, tetapi lebih seperti sedang sakit. Pada saat ini, kesombongan Song Yun telah lama menghilang, jadi Chu Feng bisa merasakan tingkat kultivasinya yang sebenarnya tanpa dia mengatakan apapun. Dewa sejati tingkat kelima. Song Yun tidak menjawab secara langsung, melainkan mundur beberapa langkah dan terduduk di tanah sambil mengeluarkan suara plop. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, senyumnya masih cerah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Saudara Chu Feng, saya baik-baik saja. Hanya, sekarat." Chu Feng bertanya, "Apa sebenarnya yang telah kau alami?" Ceritanya panjang, jadi saya langsung saja ke intinya. Saya mendapat kesempatan di sekte penjara, dan tingkat kultivasi saya meningkat pesat, tetapi itu juga membangkitkan kecemburuan faksi baru sekte penjara. Mereka berencana untuk menyakitiku, membunuh sejumlah besar orang jenius dari sekolah kuno dan baru di sekte penjara, lalu menjebakku atas kejahatan itu. Saya tidak bisa menjelaskannya, jadi saya harus melarikan diri. Secara kebetulan, aku menyelamatkan patriark klan abadi Ye dan diundang untuk bergabung dengan klan abadi Ye dan menjadi tetua tamu mereka. Adapun penyakitku, itu adalah reaksi dari kesempatan yang diberikan Yuzong, kata Song Yun. "Chu Feng, kamu hanya perlu percaya setengah dari apa yang dikatakan gadis ini, tapi tidak semuanya." Dan mengingatkan. Pada saat ini, Song Yun berkata, "Tetapi saudara Chu Feng, kesempatan ini telah memungkinkan saya menguasai metode khusus. Apakah bayi penjara di dalam dirimu masih ada? Metode saya dapat membangkitkan potensi bayi penjara Anda dan membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda. Saya tidak dapat menjamin lebih, tetapi meningkatkannya satu tingkat seharusnya tidak menjadi masalah," kata Song Yun. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Chu Feng. "Sangat mudah. Biarkan saja kekuatanku memasuki tubuhmu dan menyatu dengan bayi penjaramu," kata Song Yun. "Hanya itu?" tanya Chu Feng. "Saudara Chu Feng, kamu tidak meragukanku, kan? Kultivasiku lebih kuat dari milikmu. Jika aku punya niat jahat, tidak bisakah aku melakukannya secara langsung? Lagi pula, dengan kendalimu, jika kekuatanku benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu, kau seharusnya bisa mengendalikannya, kan?" Saat Song Yun berbicara, dia menatap Chu Feng sambil tersenyum. Untuk sesaat, Chu Feng tidak yakin dengan pikiran Song Yun. Tetapi Chu Feng masih memutuskan untuk mencobanya. "Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Ayo datang." Saat Chu Feng berbicara, dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Song Yun tidak ragu-ragu dan meletakkan tangannya di tubuh Chu Feng, lalu dia mulai berlatih sihir. Saat berikutnya, Chu Feng merasakan kekuatan aneh mengalir dari tubuh Song Yun ke tubuh Chu Feng. Kekuatan itu dengan cepat mengunci lokasi bayi penjara dan langsung memasuki bayi penjara di tubuh Chu Feng. Seketika, bayi penjara benar-benar mengeluarkan kekuatan dahsyat, mengalir ke dalam dantian Chu Feng. Chu Feng benar-benar merasakan terobosan. Pada saat ini, Song Yun melepaskan tangannya dari Chu Feng. Terserah pada Chu Feng sendiri selanjutnya. Setelah berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya dan sehelai kain hitam muncul. Kain itu langsung mengembang setelah lepas dari tangannya, menutupi Chu Feng. Tak lama kemudian, segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap gulita. Tidak lagi semudah hanya ditutupi kain hitam. Seolah-olah mereka jatuh ke langit berbintang yang gelap. Chu Feng dapat melihat sekilas bahwa kain hitam itu dapat menghalangi fenomena aneh. Song Yun tahu bahwa Chu Feng pasti dapat menerobos, tetapi fenomena aneh yang ditimbulkannya akan menarik perhatian klan abadi keluarga Ye, jadi dia mengeluarkan harta karun ini. Jadi Chu Feng duduk bersila dan mengaktifkan kekuatan di tubuhnya. Tak lama kemudian, guntur 9 warna muncul di atas ruang gelap. Akan tetapi, itu hanya dalam area yang ditutupi kain hitam, dan orang di luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Guntur dewa turun,
dan Chu Feng berhasil menahannya. Bahkan lebih mudah dari sebelumnya. Namun kultivasi Chu Feng tidak berhenti. Tak lama kemudian, muncul guntur 9 warna yang lebih dahsyat. Saat guntur 9 warna ini jatuh, Song Yun mengambil kembali kain hitam itu, dan segala sesuatu di sekitarnya kembali normal. Menembus 2 level berturut-turut, kamu layak menjadi saudaraku Chu Feng. Song Yun memandang Chu Feng dengan puas. Karena saat ini aura Chu Feng bukan lagi aura dewa sejati tingkat 3, melainkan aura dewa sejati tingkat 5.